Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Dengan sukacita kita memasuki minggu kedua di bulan September ini. Dan saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, rahmat dan kebaikan Tuhan terus mendampingi, menyertai dan menopang hidup kita sepanjang hari umur hidup ini sesuai dengan janjinya. Mari kita mengawali dengan doa. Bapa Surgawi, hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu limpah, berkat-Mu tercurah, perlindungan-Mu yang ajaib terus menopang kami, dan tangan-Mu yang perkasa terus menuntun kami hari lepas hari. Kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan sebentar. Biar kami memiliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, telinga yang terbuka untuk mendengar suara Tuhan yang meneguhkan kami, yang memulihkan, menjamah, menyembuhkan setiap kami. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Setiap benih firman Tuhan jatuh ke dalam tanah hati yang subur dan gembur untuk berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan terus diagungkan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Dunia masa kini adalah dunia di mana orang cenderung individualistis. Orang cenderung untuk terus berkompetisi. Ini yang membuat orang menjadi stres, tertekan, depresi sedemikian rupa. Dan survei mengatakan 65% orang hari-hari ini mengalami tekanan. Orang hari-hari ini mengalami stres sedemikian rupa. Dan mereka perlu entertain, perlu hiburan. Ya, dan mereka cari hiburan. Itulah sebabnya bisnis entertain selalu melambung, meroket di tengah-tengah resesi yang ada di seluruh dunia, karena orang membutuhkan hiburan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan rindu agar kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya mengambil sesuatu dari dunia ini, tapi kita bisa memberi dampak bagi dunia ini, saudara. Nah, Tuhan ingin agar kita punya influence, punya pengaruh yang positif. Setiap orang punya aura, ya, ada atmosfer. Begitu kita ngobrol dengan seseorang 5 menit saja, lihat caranya bicara, pandangan matanya, kita sudah tahu apa ini troublemakers ataukah ini peacemaker. Apakah ini orang yang menyedot emosi kita, yang menyedot energi kita, atau orang yang memberikan dampak, yang memberikan support, yang memberikan semangat dalam kehidupan ini. Saudara, orang percaya seharusnya menjadi orang yang membawa damai dan harapan dimanapun Tuhan menempatkan dia. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah, makarios, berbahagialah orang yang menciptakan damai, yang mengupayakan damai, yang mengusahakan damai, yang menghadirkan damai, dan yang berusaha keras untuk membawa shalom Tuhan dimanapun dia berada. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak Allah. Allah adalah Allah sumber damai sejahtera. Dan Tuhan ingin tidak ada perkelahian, pertikaian, percideraan di antara orang percaya secara khusus, dan sebaliknya justru orang beriman membawa damai karena mereka adalah anak-anak Allah, Bapa, sumber dari damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sekali lagi, jika kita perhatikan di dunia ini saat ini, minimal kemungkinan yang terjadi setiap saat ada 2 hal, ya. Konflik terjadi karena egoistis, individualistis manusia. Atau yang kedua adalah damai, ya, kondisi damai. Nah, sekali lagi firman Tuhan berbahagia kalau orang membawa damai. Artinya kita harus menghadirkan damai, mengupayakan damai. Nah, kenapa? Karena orang yang membawa damai sekali lagi adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah punya karakter seperti Bapa di sorga. Jika kita tidak memiliki karakter seperti karakter Bapa kita, bagaimana orang lain melihat kita menjadi anaknya, ya. Jadi Tuhan rindu agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, menghadirkan damai dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Orang mengenal kita sebagai pembawa damai. Nah,
Orang-orang yang diberikan damai sejahtera oleh Allah, yang sudah berdamai dengan Allah, yang sudah memperoleh damai dengan Allah, maka dia bisa berdamai dengan dunia. Dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia bisa berdamai dengan sesamanya. Ya, saudara, ada seorang yang berkata demikian, Hayden Robinson. Dia berkata, tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di dalam hati manusia. Tidak ada damai dalam negara jika tidak ada damai di dalam hati orang-orangnya. Tidak ada damai di dalam orang-orangnya jika mereka tidak menyerahkan orang-orang masyarakat dari negara tersebut, menyerahkan hidupnya kepada Raja Damai. Ya, salah satu nama Yesus yang disebut dalam Yesaya 9 ayat 5 ialah Raja Damai, the Prince of Peace, Pangeran Perdamaian, yang menghadirkan damai, yang membuat manusia yang tadinya seterunya Allah, musuhnya Allah, bisa berdamai dengan Allah Sang Khalik Pencipta, dengan menjadi penebus bagi kita. Jadi buku Billy Graham yang pertama kali muncul, Damai dengan Allah. Jadi shalom itu hanya bisa terwujud dan tercipta ketika manusia berdamai dengan Allah. Dia berdamai dengan dirinya sendiri, dia bisa berdamai dengan sesama. Nah, kita harus memiliki hati yang baru dan siap sehingga kita dapat menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Nah, bagaimana itu muncul? Mulai dari perkataan, perbuatan, sehingga kita bisa belajar melepaskan pengampunan bagi sesama yang bersalah kepada kita. Ya, dalam relasi hubungan hari-hari, ya, bisa terjadi bentrokan, bisa terjadi ketidaksukaan satu sama lain, ketidaksetujuan satu sama lain, perbedaan pendapat dan sebagainya, saudara. Dan ini yang mengundang klik-klik, grup-grup, ya, mengundang pertikaian, geng-geng dan sebagainya. Perbedaan menghasilkan perselisihan satu sama lain. Harusnya perbedaan kita anggap sebagai keragaman dan kekayaan. Ya, Allah menciptakan segala suku, kaum, bahasa dan bangsa, 24.000 suku di seluruh dunia, berbeda-beda, tapi sumbernya cuma satu. Jadi mari kita mensyukuri dan terus menciptakan damai. Ya, Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah shalom, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Kristus yang esa, satu tubuh yang satu di dalam Kristus, dan bersyukurlah. Jadi kiranya shalom Tuhan terus mengendalikan hidup kita, terus memotivasi kita, mendorong kita untuk kita terus berjalan dalam damai sejahtera. Nah, yang berikutnya, orang-orang yang membawa damai dan harapan tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Nah, jadi ketika kita membawa damai bukan berarti kita menghindari segala kemungkinan konflik. Ya, banyak orang lari dari kenyataan, ya. Tidak demikian, kita harus menghadapinya, tidak mengesampingkan kebenaran yang harus diungkap. Ya, jadi harus mengungkapkan sebuah kebenaran, membawa damai dan harapan. Kita harus mengupayakannya dengan komitmen total, ya, yang diisi dengan kesetiaan dan pengabdian kepada Allah. Tentunya tidak dengan melecehkan atau tidak dengan menghindari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, jadilah pembawa damai yang memiliki karakter seperti Kristus, membawa damai sejahtera dari Allah, mengupayakan kebenaran, mengusahakan kebenaran. Saudara, kita bisa membawa damai karena sekali lagi hanya orang yang membawa damai itu yang menjadi anak-anak Allah. Nah, Alkitab menyebutkan di dunia ini, saudara, ketika orang lapar dan haus akan hiburan, orang Kristen yang sudah berdamai dengan Allah, dia tidak harus cari penghibur di dunia ini. Cari terus, haus terus akan penghiburan. Alkitab, Yesus berkata demikian, barang siapa minum dari air ini, dia akan haus lagi. Dunia terus-menerus memberikan rasa haus. Mata tidak puas, telinga tidak pernah puas, hati tidak pernah puas. Bahkan uang dikatakan tidak pernah bisa memuaskan hati manusia. Hanya mereka yang punya peace with God, berdamai dengan Allah, akan mengalami satisfy, kepuasan hidup yang sesungguhnya, the fullness of life, kepenuhan hidup di dalam Yesus.
Nah, Alkitab memberikan teladan satu sosok, satu profil tentang orang yang punya nama artinya anak penghiburan, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37, kemudian Kisah 9 ayat 26 dan 27, Kisah 11 ayat 25 dan 26, ada seorang yang bernama Yusuf yang dikenal dengan nama Barnabas oleh para rasul. Dia punya kehidupan yang sangat berdampak dahsyat, khususnya dalam awal gereja mula-mula, ya. Nama Barnabas dikatakan itu berarti anak penghiburan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi nama aslinya Yusuf, tapi rasul-rasul punya nama panggilan Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Pulau Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara yang kasih Tuhan, apa saja teladan yang kita bisa peroleh dari kehidupan seorang anak penghiburan Yusuf Barnabas yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini sehingga hidup kita memuliakan Tuhan? Yang pertama, dia memiliki hati yang dermawan. Seorang yang dermawan dan murah hati, suka memberi, saudara. Dia menjual ladang miliknya untuk dipersembahkan bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi. Firman Tuhan berkata demikian, terlebih berkat, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Rupanya itu yang dipraktekkan dalam hidupnya, ya. Dia menjual ladang miliknya, uangnya dipersembahkan di bawah kaki rasul-rasul dan kemudian dibagikan kepada seluruh orang yang membutuhkannya. Ada sebuah pepatah berkata demikian, you can give without laughing, but you cannot love without giving. Anda bisa memberi tanpa cinta, ya. Anda bisa memberi tanpa kasih, tapi Anda tidak pernah bisa dapat mengasihi seseorang tanpa memberi. Kasih dalam hati Barnabas berkobar-kobar dengan dahsyat, dan itu yang membuat warna hidupnya berubah. Dia menjadi orang yang begitu murah hati, suka memberi. Seseorang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat, menyelamatkan hidupnya, memberikan anugerah pengampunan, memberikan jaminan keselamatan, hadiah hidup yang kekal, mengadopsinya menjadi anak-anak Allah, jaminan surga yang kekal. Cuma ada satu kerinduan dalam hatinya, dengan apakah akan kubalas segala kebaikannya kepadaku. Saudara, Barnabas adalah orang yang suka memberi. Habitnya, hobinya, give, just only give. Tanpa memperhitungkan saya dapat untung apa, tanpa hitung-hitung untung rugi, dia jual apa yang dia punya. Ketika orang punya kerinduan untuk meraup, untuk mengambil, untuk menimbun sebanyak-banyaknya bagi dirinya sendiri, ya, Barnabas belajar melepaskan karena dia sudah memperoleh apa yang lebih bernilai kekal dan abadi. Yang dia pegang cuma tanah, dia jual, dia bagi-bagikan, dan dia membuat investasi yang bernilai kekal bagi kerajaan Allah. Saudara, jadi ciri orang pembawa damai itu murah hati, ya, selalu rindu memenuhi kebutuhan, selalu rindu menjadi jawaban bagi orang lain. Hari-hari ini di tengah-tengah krisis yang ada banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Ada sesuatu yang kita bisa bagi dengan sesama, ya, care kita, kepedulian kita, doa kita, senyum kita, keramahan kita. Apalagi kita juga bisa berbagi makanan-makanan kecil mungkin, atau kita bisa berbagi untuk sembako dan berbagi apa saja kepada orang yang lebih membutuhkan. Saudara, tidak harus menuntut dan mengambil dari dunia ini. Jadi ada 3 kelompok manusia, yaitu yang pertama saya sebut kelompok manusia iblis, ya, iblisi. Sifatnya seperti demon, just only take. Dia cuma merampok, menggarong, mengambil apa yang bukan haknya, terus, ya, memanipulasi, menipu dan sebagainya. Seperti iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada orang-orang yang menjadi representasi dari iblis, kumpul harta, kapitalisasi harta sebanyak-banyaknya, tapi tidak pernah peduli kepada yang lain, hanya untuk dirinya sendiri.
Alkitab mengatakan ini adalah sebuah kebodohan. Ya, orang yang terus menimbun harta, Tuhan berkata, hai bodoh, malam hari ini juga nyawamu kuambil. Untuk siapakah harta yang sudah kau timbun itu? Karena kita tidak bisa membawa apapun juga. Nah, saudara, kelompok manusia yang kedua itu adalah kelompok manusia pada umumnya, ya. Orang yang suka memberi tapi juga suka mengambil. Take and give, ya. Kamu memberi apa, saya juga memberi apa yang sama, ya. Jadi ini sangat human, manusiawi, ya. Karena suka membalas apa yang kebaikan seseorang berikan kepadanya. Jadi itu adalah kelompok manusia secara umum. Tapi ada kelompok manusia ketiga, manusia ilahi, yang punya karakter seperti Bapa di sorga. Not just only take, not take and give, but just only give. Terus aja hidupnya diwarnai dengan pemberian-pemberian. Suka memberi, memberikan tenaganya, memberikan doanya, memberikan semangat, memberikan dorongan, encouragement, memberikan apapun juga, saudara. Dan hanya orang yang sudah mengalami kelimpahan Bapa Surgawi bisa memiliki hati yang giver, ya, terus suka memberi. Barnabas, seorang yang suka memberi, dia suka memberi, menabur, ya. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk diri kita pribadi, melainkan juga supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, yang kedua, Barnabas punya hati yang mengampuni, hati yang lapang, menerima Paulus yang sudah bertobat menjadi mitra partner. Ketika orang lain penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketakutan, karena Paulus punya reputasi yang negatif, penganiaya jemaat, bahkan membunuh seorang diakon yang terkenal, Stefanus namanya, yang menjadi martir yang pertama, ya. Saudara kasih Tuhan, orang penuh mungkin juga bisa kecurigaan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin ada dendam, saudara. Ketika orang lain menolak, ya, Barnabas punya hati yang terbuka dan lapang. Untuk apa? Menerima Paulus. Untuk apa? Mempromosikan Paulus. Untuk apa? Mendampingi Paulus. Saudara, jangan pernah lupa bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari kesalahan. Yang terpenting ialah bagaimana kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah, sehingga hati kita dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Ada banyak orang terus menyimpan dendam masa lalu, ya, kebencian, kepahitan, luka batin, dipendam sedemikian rupa. Dan secara psikosomatis, secara psikologis, itu mempengaruhi kondisi tubuh, ya. Jadi nggak punya antibodi, rentan terhadap segala virus, kuman, dan bakteri, ya. Gampang mengalami sakit penyakit. Hari ini Tuhan ingin, sebagaimana Bapa di sorga sudah mengampuni kita, mari lepaskan pengampunan, ya. Lepaskan kasih dan pengampunan. Jangan terus simpan dendam, ya. Ketika kita melepaskan pengampunan, saudara menginvestasikan hidup untuk masa depan, ya. Kita tidak menjadi tawanan masa lalu. Kita berjalan ke masa depan bersama dengan Yesus, ya. Jadi Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 9 ayat 26 dan 27, setibanya di Yerusalem, Paulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, ya. Tetapi semuanya takut kepadanya. Kenapa? Karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia ini juga murid. Jangan-jangan penyusup nih. Jangan-jangan ini nyamar, ya, pura-pura untuk ambil rahasia mereka dan kemudian nanti akan menikung dari belakang, menusuk dari belakang, saudara. Tetapi Barnabas, anak penghiburan itu, menerima dia. Hidupnya diwarnai dengan penerimaan. Ketika semua orang menolak, ya, penolakan merupakan satu luka yang sangat mengerikan, saudara. Tapi ketika seseorang menerima di tengah-tengah penolakan yang ada, Paulus yang berasal dari Saulus merasa diterima, ya, dan Barnabas ini menerima dan bawa Saulus ini ke rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka
bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan di Damsyik itu, bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus yang sekarang ini adalah Paulus yang sungguh-sungguh sudah diubahkan, ditransformasikan dari seorang penjahat, dari seorang penganiaya menjadi seorang pemberita Injil yang giat, gigih, dan berani luar biasa. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan kehidupan seseorang. Jangan orang terus dicap dengan masa lalunya yang kelam. Jangan terus memberi label. Jangan terus membebani orang dengan apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Ya, sejauh timur dari barat, Tuhan sudah mengampuni dan melupakan segala kesalahan kita. Kenapa kita harus terus mengingat-ingat kesalahan sesama kita? Hari ini kita belajar menerima, belajar melepaskan pengampunan, ya, sehingga kita tidak terus mengalami penderitaan. Saya yakin dan percaya, orang yang diwarnai dengan kebencian tidak pernah bisa bahagia, ya, dan hidupnya tidak akan pernah diberkati, apalagi menjadi berkat, ya, karena terus dendam, ya, karena terus benci, karena terus nggak suka. Saudara, manusia daging dan darah bukan musuh kita. Mertua bukan musuh, menantu bukan musuh, anak orang tua, bos juga bukan musuh. Musuh kita adalah iblis, roh-roh jahat di udara. Dan orang-orang yang jahat kepada kita adalah korban dari musuh, ya. Mereka bukan musuh kita. Itulah sebabnya Yesus mendoakan orang-orang yang menyarukan dia, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kalau ada orang yang lagi jahat sama saudara, merencanakan hal yang busuk dalam hidupmu, kita harus melepaskan pengampunan dan doa, ya. Doakanlah musuhmu, berkatilah mereka, kata Yesus dalam khotbah di bukit. Jadi Barnabas sebagai anak penghiburan bukan hanya orang yang dermawan dan murah hati, suka memberi, tapi dia adalah seorang yang luar biasa, penuh dengan kasih dan pengampunan, penuh dengan penerimaan. Dan dia punya hati yang suka memuridkan. Kan Yesus pernah berkata, tugas kita cuma satu, jadikanlah murid, matetes, mateteteosate, menjadikan murid seperti Yesus. Murid matetes adalah seorang yang berjalan dengan sang guru, belajar dari sang guru, dan berubah menjadi seperti sang guru, ya. Jadi justru Saulus ini yang kemudian berubah menjadi Paulus, dirangkul dan di mentoring, ya, dan di coach, didampingi oleh Barnabas, ya, diterima dan dimuridkan, dan akhirnya Paulus menjadi the first, menjadi seorang rasul besar yang menulis setengah dari kitab Perjanjian Baru. Tadinya leading, Barnabas yang memimpin, tapi kemudian dia turun. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin berkurang. Dia punya hati yang legowo, hati yang besar, rindu orang lain sukses dan diberkati, rindu melihat orang lain lebih hebat, menjadi orang nomor satu di luar dirinya. Saudara, orang-orang zaman sekarang penderita penyakit SNS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nggak lihat ada orang sukses, berprestasi, hebat, ya, iri, sirik, dengki menguasai, ya. Dan orang kalau sudah iri, benci, sirik, dengki, berbuat apa saja, termasuk hal yang tidak masuk akal, mengungkit-ungkit peristiwa yang sudah belasan tahun, mengupayakan kejahatan, merencanakan hal-hal busuk, ya, terus-menerus, saudara. Dan sedemikian, akhirnya dia gagal menjadi murid Yesus. Murid Yesus menjadi seperti Yesus. Murid setan, murid iblis, karakternya mirip dengan sang guru. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapamu. Karena orang Yahudi terus-menerus berusaha untuk menghasut, berusaha untuk menyudutkan, berusaha untuk membunuh Yesus demikian rupa. Ya, Yesus datang untuk memberi hidup, iblis datang untuk mengambil kehidupan. Apakah kita senang melihat orang lain diberkati, senang melihat orang lain lebih sukses dari kita? Ya, ikut bersukacita dengan orang yang bersukacita, ikut bergembira dengan orang yang bergembira, tapi ikut juga sedih dengan orang yang mengalami kesedihan. Hari ini, mari kita belajar punya hati yang memuridkan,
Ya, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Ya, jadi proaktif. Dia yang pergi ke Tarsus, dia yang mencari Paulus. Setelah bertemu dengan dia, dibawa ke Antioquia. Jadi zaman itu Antioquia adalah kota ketiga terbesar saat itu, ya, di daerah Asiria, ya. Dan dibawa ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristianoi. Disebut ini Kristen-Kristen, Kristus-Kristus mini kecil. Hidupnya sungguh-sungguh mencerminkan seperti Kristus. Murid Yesus mencerminkan Kristus dalam hidupnya, dalam perilaku, dalam karakter dan perbuatannya. Saudara, Tuhan Yesus memberi amanat agung bagi setiap orang untuk memiliki hati yang memuridkan, bersedia membimbing sesama agar bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh secara spiritual, bertumbuh secara rohani, makin serupa dengan Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, ikut terus belajar, ya, belajar terus dari Yesus. Dan ada satu sarana yang gereja berikan dalam bulan ini adalah kelas 201. Ya, kelas pemuridan untuk apa? Pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Bapak Ibu bisa ikut kursus ini, ya, secara gratis. Kursusnya diberikan. Ayo daftarkan, karena pakai online, ya, virtual, pakai Zoom, ya. Jadi saudara malam hari 1 minggu sekali belajar kebenaran firman bareng-bareng. Kita belajar bertumbuh dalam firman, dan akhirnya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Dan hidup kita bisa berdampak, bukan hanya untuk kini dan di sini, tapi untuk kekekalan keabadian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bring peace. Mari kita menjadi peacemaker, menjadi pembawa damai, dan menyebarkan pesan pengharapan di tengah dunia yang hopeless, di tengah dunia yang tanpa harapan. Jesus Christ is the hope of the world. Jesus Kristus adalah harapan untuk dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dengan sehati kita berdoa bersama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersuka cita dan bersyukur untuk damai dari Allah yang mengalir dari hati kami dan memenuhi segenap hidup kami, sehingga kami boleh berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri, dan berdamai dengan sesama. Hari-hari ini kalau hati kami penuh dengan kegelisahan, hari-hari ini kalau hidup kami penuh dengan tekanan, depresi, stres, hari-hari ini kalau ada kebencian, dendam, kepahitan, dan luka hati, kami percaya Tuhanlah yang sanggup membasuh hati kami dengan darah-Mu. Kiranya banjir tsunami kasih Tuhan memenuhkan hati kami, menghanyutkan segala dendam, kepahitan, kebencian, dan luka hati, sehingga hidup kami dipenuhi dengan shalom Tuhan, damai sejahtera Kristus melimpah dalam hidup kami, dan hidup kami sungguh-sungguh berdampak dan menjadi berkat, sehingga kami boleh bermurah hati dengan sesama, memenuhi kebutuhan mereka, dan kami juga bisa menerima orang lain dan melepaskan pengampunan. Kami rindu agar setiap orang, segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa boleh menjadi murid-murid Yesus yang semakin menjadi serupa dengan Kristus, hidup seperti Kristus, hidupnya dibaharui, pola pikirnya dibaharui, dan dia mengalami transformasi sejati. Karena kami percaya seperti Saulus, penganiaya itu berjumpa dengan Kristus, dan dia boleh menjadi pemberita kabar baik Injil yang begitu dahsyat dan berdampak. Engkau juga sanggup mengubahkan hidup kami dimanapun kami berada. Saudara-saudara, dimanapun kau berada hari ini, di tempatmu, ketika engkau membutuhkan shalom, ketika engkau membutuhkan penghiburan dan damai sejati, hanya bisa diperoleh dari Bapa Surgawi. Karena itu, dimanapun saudara berada, mari buka hatimu, terima Kristus Sang Raja Damai. Engkau akan mengalami damai sejahtera yang penuh yang memenuhkan hidupmu. Undang Yesus masuk dalam hatimu, dan segala kekalutan, segala kebencian, dendam, dan luka-luka hati, Tuhan akan menyembuhkan. Engkau akan menjadi manusia baru, menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati setiap umatmu yang sedang merindukan jamahanmu, yang merindukan anugerahmu,
Dalam nama Yesus, shalom Tuhan berlimpah-limpah atasmu. Haleluya. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat atas roh, jiwa, dan tubuh, berkat hari ini, esok, dan selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah berlimpah-limpah atas hidupmu. Haleluya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari terus bersukacita dalam roh, sebab kita tahu yang terbaik masih ada di depan kita. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap sehat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.